Tuhan hati kami yang terdalam. 1000 kata-kata kami tidak cukup ya Tuhan. Tapi Engkau menerima kami apa adanya oleh karena kasih-Mu ya Tuhan. Apapun kami, bagaimana kami, siapapun kami dan dalam situasi apapun kami, dan Engkau kasih-Mu tetap abadi sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini mengingatkan bahwa dalam kehidupan kami, bahwa kami masih terus kekurangan dan kasih-Mu ya Tuhan. Terlalu dalam ya Tuhan. Apa yang sudah Kau korbankan bagi kami tidak bisa diukur dengan apapun juga. Tapi selalu kami ingin membiarkan hidup kami dikacaukan dengan segala sesuatu yang mengambil fokus pada perbuatan kami juga boleh melakukan sampai pernah Engkau sudah lakukan. Setidaknya kami boleh melihat orang lain berdoa secara diam-diam kepada orang yang dalam pergumulan, dalam kesulitan, dalam segala persoalannya. Dan juga kami boleh mengenai bagian dalam mungkin kami bisa memberikan kata-kata positif karena terlalu sibuk kami dengan segala sesuatu sehingga kami kurang peka itu. Hari ini kami diingatkan di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Roh Kudus membakar kami dan api itu tidak akan padam sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Terima kasih ya Tuhan bahwa gereja-Mu ada oleh karena ada sesuatu yang sudah selesai, yaitu kami diberikan kasih karunia. Lebih dari itu kami diberikan kuasa ya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi anak panah di dalam rencana untuk sampai kepada tujuan yang Kau mau bagi kami masing-masing. Kami izinkan ya Tuhan oleh karena kasih-Mu mengingat kami untuk pengorbanan yang lebih besar dari segala apapun juga, untuk kami boleh juga melakukan hal yang sama, mengasihi semakin lagi untuk orang lain dan juga kepada-Mu ya Tuhan lebih dari apapun juga. Mampukan kami tanpa kuasa-Mu yang menuntut kami tidak sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu menyembuhkan kami. Haleluya, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara saya dulu dalam Tuhan, hari ini tema kita ya seperti lagu tadi, kasih Yesus. Tapi kita bukan hanya berfilsafat, sehingga mari kita mengangkat pengertian tema ini tentang kasih Yesus Kristus dengan apa yang sudah pernah dilakukan dalam kehidupannya di dalam Yohanes pasal 13, yang kasih Yesus Kristus yang sempurna. Ya, sempurna bukan berarti ya bisa disebut dengan ada yang tidak sempurna. Sempurna dalam kacamata Tuhan, dalam waktu Tuhan, yang secara manusia mungkin negatif, kok dia harus mati. Tapi kenapa dia melakukan ini? Oleh karena sudah waktunya. Mari kita melihat Yohanes pasal 13 ayat 1. Ya, sama-sama kita membacakannya. 1, 2, 3. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah melayang, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Dia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Dia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini mataku tertuju kepada satu kata bahwa saatnya sudah tiba. Umumnya manusia kan kalau dibilang besok mau mati, apa yang kita lakukan? Mendengar divonis secara medis, saya kira mungkin saya juga akan benar ya. Saya akan mungkin melakukan respon bagaimana begitu ya. Dan saya pun pernah mengalami perkataan seorang medis atau seorang dokter yang sudah ada determinasi dalam menentukan seolah demikian. Ya, istriku pernah sakit dulu, ya kan? Ini tidak ada jalan keluar selain operasi. Tetapi dia membalikan perkataan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia aminkan, sudah ada bukti-bukti secara medis, sudah di ronsen bahwa ada pengapuran dan itu sampai ada tekanan besar. Pengapuran itu keluar dari
dari tulang sehingga menyebabkan dia menekan saraf, dan ketika dia rasanya saraf itu seperti menggigit dia gitu. Dan dia berteriak sampai dia harus menggunting bajunya untuk bisa melepas kaosnya. Sementara saya ada dalam pelayanan, dalam situasi begitu hanya dia dengan Tuhan yang tentu yang dapat diandalkan. Saya ada di luar kota dan ternyata ada proses mengalami itu, dan ternyata dia tidak mau keluar dari situasi itu, dia hanya mengandalkan Tuhan. Sebenarnya secara hitung-hitungan ya saat itu bisa cukup, puji Tuhan, cukup dengan biaya operasi yang harus dikeluarkan kata dokter. Tapi firman Tuhan lebih dari apapun juga dalam kacamata manusia berbeda dengan pengertian Tuhan. Nah, dengan pengertian yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita bisa salah kita artikan. Hari ini kita bisa melihat ya, Yesus telah tahu saatnya sudah tiba. Tahu nggak saatnya sudah tiba itu apa? Mati ketimbang ya saya harus mengasihi kata orang dunia mungkin, ketimbang saya harus mengasihi, ngapain? Lebih saya memperhatikan diri saya ambil waktu dulu untuk diam, saya ambil waktu untuk dengan keluarga. Tapi tidak, dia tetap mengasihi. Ibu bapak kasih dalam Tuhan. Ini kalau kita melihat sebenarnya apa yang dilakukan Yesus di sini hari ini sungguh indah. Yesus menyadari waktunya, ya, menyadari waktunya benar-benar bukan kapan-kapan. Oh besok, nanti, ya tahun depan, 5 tahun depan. Tapi sudah tiba waktunya. Kurang lagi 12 jam tiba waktunya. Dan bagaimana perasaan Yesus pada saat itu? Ketika saya merenungkan pujian tadi itu, apa yang sudah aku berikan kepada Tuhan, dan tidak bisa beruntung dengan hatiku ketika firman Tuhan menjamah. Ya dengan sederhana kata-kata itu yang membuat juga saya dikunjungi oleh malaikat, karena saya membuka hatiku. Dia tidak lari, Tuhan Yesus tidak takut ketika sudah dikatakan kalau divonis 6 jam kau meninggal. Bagaimana perasaan? Ya, atau 6 jam kamu hati-hati, kamu mati darah. Takut nggak kita? Pasti kita nggak mau keluar kemana-mana. Ya, pasti kita akan dia. Puji Tuhan lewat 6 jam. Puji Tuhan lewat 3 bulan. Nah, Tuhan Yesus setitik pun tidak ada rasa gentar dalam kehidupan. Justru di saat itu, apa yang dilakukan Yesus? Dia memilih lari, dia memilih, ya inilah nasibku, menyesali itu. Tidak, Bapak Ibu. Dia justru memilih untuk tetap mengasihi. Siapa? Dia tahu kebaikan, aku akan dihianati, aku akan diludahi, dan aku akan disangkali. Betapa sepinya manusia kalau dia tidak diterima. Perasaan yang terberat bukan karena kehilangan harta, mungkin harta bisa dicari lagi dengan cara yang berbeda. Tetapi kehilangan istri yang meninggalkan, atau istri ditinggalkan suami, orang yang paling diharap. Bapak, engkau meninggalkan aku dalam keadaan begini. Nah itulah Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kasih Yesus. Kasih Yesus saat ini berbicara dan menembus di relung hatiku. Ya Tuhan, hanya masalah direpotkan aja saya tidak mau. Hanya masalah mau tersenyum kepada orang yang minta bantuan untuk menolong dia, kita bisa tersenyum, sangat sulit. Nah, membayangkan betapa besarnya dosa saya, belum seberapa, belum apa. Yesus melakukan suatu hal yang sebenarnya secara manusiawi, yaudah aku menyendirilah. Tapi tidak, yang dia tidak takut, disitulah kegentaran tidak mengasihinya, dan dia mengambil sikap yang memilih untuk mengasihi murid-murid sampai tuntas, sampai akhir, bukan setengah-setengah. Kita kasihnya mungkin bersyarat, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Kita kalau sudah terpenuhi, ya kasihnya mulai ya sudah tidak lagi semangat. Apa daya kalau kita sampai?
ya dulu bernyanyi apa namanya, kalau perlu gunung ini aku memeluknya gitu, ya sebagai bukti kasihku kepadamu. Ketika sudah datang, boro-boro sudah dua yang tangan bisa memenuhi memeluk, itu mungkin dia tidak melakukannya, kerjasama di dalamnya. Nah itulah kasih manusia yang pada saat ini membandingkan dengan kasih Kristus memang tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang bisa menjadi nilai plus, ya, tanpa Tuhan sendiri yang harus lebih dahulu mengasihi manusia itu. Sehingga apapun yang kita lakukan, startnya, poinnya, yang formasinya sudah jelas, sehingga sesuatu bisa berharga. Banyak orang melakukan kasih itu dalam kehidupannya, tapi startingnya dari mana? Ya, mungkin mereka percaya kepada tokoh yang memiliki kamu harus mengasihi, kamu harus mengasihi, tapi ternyata ya kenyataan dia harus bertemu, ya apa? Ya ada nisan, di balik nisannya kita itu ada hanya tulang belulang. Tapi Yesus tidak demikian. Ibu bapak saudara dalam Tuhan, mari kita sadar bahwa setiap orang ingin dikasihi, ya, ingin diterima, ingin dihormati. Namun seringkali kan kasih kita itu sangat-sangat terbatas, tidak bisa sesempurna. Yang menurut kita itu sangat subjektif untuk mengasihi. Tanpa starting point atau formasi kita temukan spiritualitas kita untuk bertindak sebagai dasar mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak temukan bersama di dalam Tuhan, kita anggap itu sesuatu yang mungkin berguna. Belum tentu. Nah, kita ukur semuanya apa yang kita lakukan, termasuk juga dalam simbol-simbol itu kita bisa melayani Tuhan. Paling saya takutkan ketika kau bilang engkau mengasihi aku, ternyata aku tidak mengenal engkau. Nah, bagaimana? Mungkin standar saya kasih itu bukan dalam ukuran yang seperti Kristus inginkan, ya. Tapi keinginan saya. Makanya suatu waktu saya pelayanan, ya, biasanya kalau di gereja yang memang profetik itu, ya pelayanan yang memang rohnya kuat dan bisa menjadi connect dengan pembicara tanpa persiapan, kok bisa nyambung banyak sekali begitu, karena kita sama-sama tentunya berdoa dengan sehingga Roh Kudus leluasa mengerjakan apa yang mau diimpartasikan oleh Roh Kudus, mau dicerahkan apa maunya dia dalam puji-pujian itu. Ketika saatnya saya naik, puji-pujian dinaikkan, loncat, semangat istriku, makanya kamu ke selalu semuanya saya ke penyembahan ya, semoga kita bisa kolaborasi. Waktu itu ternyata nggak sampai juga, tetapi ya saya dapat pada saat itu sekilas saja, antara percaya diri ya dan kesombongan itu tipis tuh. Nah di situ baru saya ingat, apa takutnya kalau Tuhan bilang jangan kau karena aku tidak mengenal engkau. Ya karena kesombongan yang ada di dalamnya. Wah hebat kan kalau dipuji orang. Wah saya pakai jam baru, ternyata tangan saya begini untuk dilihatin orang jamnya saya itu. Saat itu juga jam yang harga waktu itu harga 2 juta waktu itu tidak terlalu mahal, tapi keren. Wah langsung goyang-goyang begitu semua jatuh dijadiin Tuhan. Lalu saya bertobat, ini namanya kesombongan dicuri. Nah, apakah itu dasar kita mau melakukan untuk Tuhan? Kalau tidak didasari pada formasi yang Tuhan mau dengan kasih-Nya, saya pikir sia-sia. Tuhan nggak pakai standar apapun selain hatimu yang connect dengan kasih-Nya. Hari ini kita bisa melihat tema kita kasih Yesus Kristus yang komplit, yang sempurna, ya. Komplit di sini maksudnya apa? Yang sempurna, yang lurus, yang satu arah, apa kata-kata itu? Pokoknya tentang kasih tidak ada sesuatu yang kita bisa balikan perbuatan baik kita untuk diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sesuatu yang berharga bagi kita. Selain Tuhan Yesus sendiri yang benar-benar sudah tiba saatnya, ya. Daripada saya pusing dengan mungkin saya mati, dia terlebih indah adalah dia tetap menerima destininya, ya, untuk
untuk satu tujuan yang seperti Bapak mau bagi dia. Dia bisa menolak, dia bisa skip, tapi sudah waktunya. Kegetaran mulai ada dalam hati. Bapak Ibu Saudara kesediaan Tuhan, kita tahu itu tidak mudah. Tidak mudah. Wah, handi Tuhan. Lah, kita loh. Jadi dihina sakit atau tidak? Pasti sakit. Hal yang sama dialami oleh Yesus. Dia merasa kesepian yang luar biasa dalam hidupnya. Itu yang paling tidak bisa, kalau merasa sepi itu. Saya pernah ngobrol dengan istri saya, kalau salah satu kita dulu yang 20-an, saya kayaknya kesepian nanti. Jangan, ya, atau di rumah. Dia bilang begini, saya kalau pergi, aku kuat nggak ya? Ya pasti ada waktunya. Kita tidak tahu rahasia Tuhan. Yang jelas kita tidak perlu takut apapun kau mau, baik malaikat apapun mau, apa roh penghulu di udara rombongan mengatakan demikian, sebab kasih Tuhanlah dalam persekutuan, dalam hubungan dengan Tuhan yang membuat engkau bisa lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Kasih Tuhanlah yang membuat kita berarti dan berharga dalam kehidupan kita. Ya, semua ingin perhatian. Semua orang rasanya ingin dikasihi. Siapa yang tidak mau dikasihi? Siapa yang tidak mau diperhatikan? Siapa tidak mau dalam keadaan susah? Ya, satu kata aja orang lain lewat. Saya lagi berpikir untuk bagaimana tomat dan ketika besar saya ada di bawah tomat itu dengan tali 11 tali. Mungkin dia berpikir ternyata ada orang, semangat ya, never give up. Bangkitkan dia di keadaan kekosongan dia. Nah, tentunya kita perlu kata-kata yang positif dan seringkali kasih manusia apapun juga itu, apapun bagaimana dia menurut dia baik, itu sangat terbatas. Bisa berubah, bisa kapan dia mengasihi, ya berdasarkan memberi, ya sesuai dengan maunya. Tapi hari ini tidak bisa begitu. Tuhan mengajarkan kita, semua manusia kasihnya bisa berubah karena kata. Tapi hari ini kita belajar dari kasih Yesus Kristus yang tidak pernah berubah. Tidak pernah sedikit pun untuk dia tidak bertanggung jawab. Rambut saya agak berkurang, dulu sekali. Tuhan tentunya tahu ketika jatuh dari akarnya lemah itu jatuh. Satu udah membotak, badan dan tipis sekali. Sudah tidak bisa ditolong kan? Ya, kasih karunia Tuhan di usia 50, juga mau 60, rambut kasih kelihatan. Ya kan? Ada putih-putihnya, ada abu-abu sebagai tanda-tanda orang Alkitab katakan. Ya, orang yang mungkin bijaksana. Belum tentu yang putih bijaksana, tapi seiring dengan tanda-tanda itu orang itu lebih banyak pengalaman asalkan dibanding dengan anak muda. Nah, jadi Kristus tidak pernah berubah dari sekarang sampai selama-lamanya. Ya, kasih Yesus adalah kasih yang tahu penderitaan. Yesus tahu penderitaan. Yesus tahu dia akan dihina. Yesus tahu itu Yudas itu siapa. Yesus tahu itu Petrus. Yesus tahu juga ada banyak murid-murid yang hanya numpang tenar saja memanfaatkan dia untuk kesejahteraan. Yesus tahu bagaimana kesepian. Yesus tahu segala-galanya tentang ketidaknyamanan seorang manusia. Dia keluar dari ketidaknyamanan itu supaya dia nyaman, bisa saja kan pergi kemana itu, tetapi tidak. Yesus tetap memilih untuk mengasihi dan melakukan sesuatu yang baik seperti Bapa mau, yaitu engkau sampai kepada tujuan yang aku mau. Ya, dan apa kata Yesus? Jadilah benar. Jika calon ini lalu daripada sana ini bisa dialihkan dari itu, tunggu enggak, waktunya sudah tiba. Engkau akan tahu, bukan mati aja, tapi disalib itu, disalib dengan darahnya tercurah. Jadi tontonan banyak orang, jadi dia diludahi itu sesuatu yang tidak salah. Ternyata saya yang salah di zaman ini, dia yang diludahi pada saat itu. Saya yang bersinar, ya dia yang dianggap bahwa dia melakukan persinan, ditelanjangi,
Ya kan secara sopan aja di lukisan-lukisan demikian kan, buat dia pakai cawat gitu. Tapi sebenarnya tidak, dia ditelanjangi. Makanya Maria tidak mau dekat-dekat karena dia benar-benar dipermalukan. Saya pernah beralih posisi bagaimana rasanya itu malu sekali. Ya, karena observasi penyakit di dalam mikrobiologinya itu, maka harus masyarakat sudah dicek ada virus gitu. Tapi harus yang mikronya lagi, dari penelitian penelitian yang lebih kecil lagi, dari virus ke mikronya lagi. Nah kemudian ya dokter spesialis ini ternyata dia lagi praktek juga, ambil S2-nya, apa S3. Saya jadi kelinci percuma. Waktu luka dikorek, aduh sakitnya pun dokter, sakit sekali dokter. Nanti saya lupa kasih obat untuk entah morfin atau apa. Jadi luka dikorek lagi. Ya dulu. Dan di ruang tertentu saya ditelanjangi. Baik, mohon maaf. Maksud mengingat bagaimana betapa Yesus itu mengalami hal yang sama. Saya selanjutnya menangis terseduh-seduh sendiri karena betapa ingat Tuhan Yesus juga dipermalukan, dipertontonkan di muka banyak orang, di muka agama, di muka seorang wanita yang menghargai sebagai anak. Bayangin, ditontonan di depan umum, dia kan malu. Nah, ibu bapak sekarang sampai sedetik sebegitunya ya, merasakan betapa Yesus itu lebih parah dari apa yang saya rasakan. Mau minta tolong sama siapa? Yang ternyata dokter itu yang nyuruh asistennya saja. Seorang wanita muda, Pak, masuk kamar, dikorek dulu kan. Harus baju Pak, nggak bisa. Ada profesor, ada 5 di situ, dan di situ sebagai tenaga spesialis yang mengambil spesialisnya dia ada di situ. Istriku tahu, datang ke rumah suaminya diutus, Pak kurang lagi, Pak apa lagi yang kurang? Ini Pak, minum banyak-banyak Pak. Itu apa? Mau cek air seninya. Aduh saya sudah kenyang ini, kapan kencingnya? Tunggu aja, habis kalau sudah rasa kencing. Jadi rasanya di medis itu sudah seperti Tuhan Yesus waktu itu ditelanjangi dan malu bukan untuk di Indonesia. Saya nggak di tempat umum. Betapa matinya saya kalau seandainya di tempat umum gitu. Ini untuk menjadi berkat bagi orang lain barangkali lewat kasus begini, orang lain solusinya ada dari saya bisa saja lebih positif. Akhirnya oh iya, kita harus melihat sama seperti Kristus itu dulu. Bantuan juga bisa memakai dalam keadaan seperti itu. Jadi Yesus tahu sebentar lagi ia akan disalibkan, ia dihina, dia akan dihina, dia akan dipakai mahkota duri, dan yang paling sakit ditinggalkan. Sudah pernah Anda ditinggalkan? Ya, semoga tidak ada saling meninggalkan kita ya, sampai selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Iya, jangan saling meninggalkan. Senang-senangnya pasti juga di hati kecilnya, tidak mungkin dihilangkan karena dia sudah menempati bertahun-tahun dan kita tinggalkan dia sendiri begitu. Ya, seorang pasangan yang sudah bertahun-tahun bersama dengan kita tiba-tiba sudah divorce. Ya ampun, memang di ruang hatiku yang dalam ada ruang kecil yang engkau ada di sini. Syukur. Nah mungkin ruang kecil itu tidak ada di sini. Ada banyak ruang kecil di hati kita. Ya, yang bisa membuat kita bisa melihat menilai hidup kita. Tuhan terlebih tahu dalam kehidupan kita karena kasih-Nya membuat kita juga bisa enggak punya kasih yang sama, menaruh di hatimu yang dalam untuk membalas kebaikan, kejahatan dengan kebaikan kepada orang lain. Ada di hati kecilmu. Sejajar orang ada hati kecilnya yang memang untuk kasih Tuhan. Ya. Nah, tinggal tunggu waktunya Roh Kudus bekerja untuk memenuhi seluruh hatimu agar dipulihkan. Dan bukalah hatimu, jangan engkau pernah merasa terhina, jangan lagi engkau merasa engkau ditinggal. Sekalipun engkau ditinggal, tapi Tuhan bisa membangun apa yang engkau alami. Jangan kau pernah tinggalkan Tuhan oleh karena kantongmu kempes saat ini, kanker lagi, atau beri maksudnya, ya hanya oleh karena uang. Tidak. Isilah itu dengan kasih Tuhan.
dia akan membelah itu menjadi sesuatu yang engkau sendiri tanpa sadar bisa kuat melewati proses itu oleh karena kasih Tuhan. Ibu bapak yang dia menyadari sebentar lagi dia disalibkan, dia tidak memilih lagi, dia tetap memilih untuk mengasihi. Siapa yang mengasihi? Di sini. Coba lihat ekspresinya, sebenarnya dia menderita sekali dari wajah. Tapi dia harus bisa tersenyum kepada orang. Dia harus bisa juga melayani murid-murid yang mendampingi dia. Itu apakah Petrus atau siapa, Yohanes di situ tertua, ya, untuk bisa terus menunjukkan kasihnya sampai sempurna, sehingga ada juga mati. Aku mau mati seperti guru, kepalanya di atas, disalib kepalanya. Aku mau kepala di bawah. Ya, itu murid-muridnya sampai berkomitmen begitu karena ya siapa yang meneruskan? Nah, mereka dapat peran dari apa sebagai menti, sebagai murid, kalau bukan hidupnya yang diberikan, bukan uang, bukan apapun juga, tapi karakternya yang diberikan kepada mereka. Dan itu tidak bisa diukur dengan apapun juga. Nah, ia memilih untuk mengasihi, ia memilih untuk menerima apapun juga. Dengan bukan nasibu ini, tidak, sesadar-sadarnya dia melakukan kehendak Bapa untuk tujuan satu, yaitu plan A, plan B-nya Tuhan mungkin dihalangi oleh iblis, tapi iblis tidak bisa tahu rencana Tuhan karena dia Maha tahu. Iblis tidak tahu dan darah harus tercurah. Itulah bukti kasihnya. Siapa yang darah tercurah untuk orang lain, bayangkan ibu bapak kasihlah Tuhan seorang teman yang sangat tahu bahwa besok dia akan pergi jauh gitu, pokoknya mau pergi jauh. Kemana? Jauh. Apa yang jauh? Pergi. Kemana? Ini apa? Pokoknya aku pergi jauh. Bagaimana di sana? Pokoknya aku pergi jauh. Atau mungkin kita menghadapi masalah yang paling berat dalam kehidupan kita. Mohon maaf, saya mungkin tidak bisa mengenal masalah Bapak, tapi sekecil masalah bagi Bapak itu tentunya itu berat ya. Menurut saya kecil, tapi bagi Bapak Ibu mungkin saudara-saudara itu berat ya. Tetapi hari ini dia tetap berusaha untuk bisa tersenyum ya. Dia bisa ya memberi perhatian. Halo Jiel gitu kan, Jiel yang ditinggal mama ya. Ya, nah itu kan satu hal yang sebenarnya bisa ya, anak kecil itu kan perbuatan baik ya. Banyak orang yang membantu ya. Ada yang seperti istriku, ya orangnya kan spontan ya, karena dia ya sedikit memang temperamen begitu, sanguinnya yang banyak, dominan, sehingga ya membagikan suasana orang yang seperti saya yang melankolis, yang ada koleriknya, ada apa lagi, ada flegmatisnya, yang kombinasi lah itu. Nah, dia bisa membagikan suasana orang-orang yang seperti itu, gitu, yang dia mungkin sama seperti bapak yang sedikit mirip gitu, ya kan? Dan itu kan tabrakan ya, antara sanguin, antara kolerik dan flegmatis itu tabrakan banget. Nah, tapi istri hadir dengan suasana memberikan kesejukan. Itu saya mengenal dia. Sebenarnya dari jauh boleh didatang senang gitu. Tapi kan kita pura-pura ya, pura-pura gitu loh. Bahwa kehadiran itu kita apa? Bahkan kita merindukan sebenarnya saat-saat seperti itu. Kadang-kadang aku juga bilang, jadi kita. Ya. Jadi kadang sebenarnya kita itu, tapi kita mau menghindari begitu. Sebenarnya enggak. Ada saat-saatnya begitu. Ya kan, perlu kita tenang. Tapi ya nggak perlu kan saya keluarkan acara itu oleh karena gue kesel, udah capek. Bukan benar sih, tapi kenyataan yang saya alami begitu. Ya, ya dan lainnya kita melihat orang ini tentunya kita dapat pelajari. Itulah gambaran kecil ya dari kasih Yesus. Gambaran kecil kasih Yesus yang luar biasa. Nah, jika Yesus tetap mengasihi, walaupun ia tahu penderitaannya harus dia alami, ya, dia tahu bahwa dia akan dihina, dia tahu bahwa dia akan diludahi, dihianati. Maka yang kedua adalah
Yang kedua, berbicara tentang kasih Yesus adalah kasih yang setia dan tidak menyerah pada kelemahan manusia. Maksudnya apa? Ya, jelas di sini kalau firman Tuhan ini, Yesus kan membasuh kaki murid-muridnya. Ya itu dia perbuatan baiknya. Daripada mikirin mau mati gitu kan, kasarnya katakan gitu ya. Ya udahlah, lebih baik aku menimbulkan energi yang kita memberikan positif lah kepada orang. Energi yang kita memberikan tindakan positif lah kepada orang supaya orang lain juga bisa merasakan suasana hati. Ya, kasih Yesus adalah kasih yang setia dan tidak menyerah pada kelemahan manusia. Jelas orang-orang di sekitar Yesus yang paling dekat adalah murid-muridnya. Mereka orang yang sempurna. Bahkan ada yang seperti saya katakan mengkhianati, menyangkal, bahkan juga melarikan diri, pura-pura tidak tahu, gua nggak kenal. Ya kan? Tetapi Yesus tidak mencabut. Dicabut nggak? Hak prerogatifnya apa dia tentang kasih itu? Petrus, Yudas, kecuali Yudas ya, karena dia memilih jalannya yang baik bagi dia. Petrus dia tidak cabut hak. Tuhan tidak cabut haknya, sekalipun dia sudah sangkal. Seandainya Yudas dia mau datang, Tuhan juga sama tidak akan mencabut kasihnya walaupun dia menjual dia nanti. Tidak, dia tidak mencabut kasihnya. Seperti gigi loma harus cabut. Enggak, Tuhan enggak seperti itu mencabut kasihnya. Sebaliknya, ia mengasihi seperti tema ini, yaitu kasih Kristus. Sampai ia mengasihi itu sampai akhir hidupnya. Seperti ibu seorang ibu yang mungkin tetap mengasihi anaknya meskipun bantunya bukan main. Anak ibu tak jelet gitu. Saking kesannya suami. Giliran mama, aduh mamanya langsung kotor. Aduh anak ini. Walaupun sering mengecewakan, walaupun sering bikin sebel, bikin kasus gitu loh, bikin kita jantungan kemana, bisa terjadi demikian. Ya, tapi kasih ibu itu setia, kasih yang setia. Nah itulah kasih Yesus. Amin Bapak Ibu. Itulah cermin gambaran kecil ya yang kita temui hari-hari. Tuhan nggak ngajarin pun jauh di sana untuk praktek kasih itu. Ya, atau belajar tentang kasihnya dia bagaimana ya dari kehidupan sehari-hari. Kasih yang setia itulah kasih Yesus. Dan yang terakhir, kasih Yesus tidak hanya setia, tetapi juga yang ketiga adalah kita bisa melihat di sini kasih Yesus adalah kasih yang mau berkorban sampai lengkap, sampai tuntas, tas. Ya, Yesus kan tahu salib itu menantinya loh, nggak gampang itu. Salibnya bukan ecek-ecek, kayu yang terbuat bukan kayu jati atau kayu yang ringan itu loh. Enggak, kayu yang berat banget. Mungkin datangnya dari Indonesia, dari pulau atau ada sekitar di sana banyak itu kayu yang digambarkan oleh ya baik suci yang Tuhan dibangun bersama. Itu berat sekali kayu itu. Dan dia tahu itu luar biasa. Terserah manusia dia mau kasih apa batu yang dibuat salib itu bisa saja itu. Dan Tuhan nggak mungkin tidak tahu bahwa dia akan melakukan bahwa salib nanti. Itu penghinaan yang orang yang bejat sekalipun divonis oleh orang raja yang punya segala sesuatu. Dia adalah dihakimi oleh manusia yang pada saat ini yang saat itu mengambil keputusan di dalam Herodes akhirnya dipisahkan oleh karena salah mengambil keputusan di tengah-tengah pilihan Barnabas atau apa karena ada politik di dalam yang terakhir akhirnya ya dia sendiri gelisah karena dia tidak menerima kebenaran di hati kecilnya harus dipenuhi oleh Tuhan. Dia isi dengan kesanggupan dunia ini bahwa dia bisa memperoleh karir dalam kehidupannya. Kasih Tuhan tidak bisa memuaskan dengan apapun juga yang engkau dapatkan di dunia ini. Jangan percaya, oh iya saya kan masih begini, coba benar. Ya, sudahlah, nggak usah banding-bandingkan bahwa kalau sana cukup sehari, cukuplah sehari. Ya kan? Tuhan bilang kan, berdoalah, berikanlah makan kami yang secukupnya.
Iya kan? Secukupnya. Kelebihan nanti kolesterol, nanti ya asam urat, begitu ya. Dan Ibu Bapak kasih dalam Tuhan, kasih saudara kasih yang mau berkorban sampai tuntas, dan dia paling tahu bahwa dia harus begini begitu dihadapi, ya. Tapi dia tetap berjalan dengan gentle, dengan pria yang maskulin, yang hebat, anak Tuhan, dan dia berjalan. Oke, itu satu tujuan. Ya. Disedikinya Tuhan dalam kehidupan setiap orang itu ada. Jangan mengambil jalan pintas Bapak Ibu, karena Tuhan berikan hikmat untuk tujuan kita tercapai. Anak-anak muda, Tuhan bisa pakai orang tua. Orang tua termasuk ayah ibu masih ada. Dengar saat ini, orang tua yang lebih dari orang tua juga, orang tua kandung. Nah, kalau mau dinasihat kembali, dia bukan sesuatu yang bisa dilakukan. Terimalah, karena mereka pun pernah mengalami. Ya, bukan sok-sokan. Saat ini mungkin lu nasihatin, kenapa ngejilidin saya gitu, ngejelekin saya aja. Lah, anak-anak kok bisa balik begitu kata-kata dia. Ya, ya. Jadi Ibu Bapak kasih dalam Tuhan. Hari ini kita bisa melihat bahwa sebagai penutup, kita bisa lihat, pernahkah kita berpikir ada orang yang rela menanggung hukuman dalam kehidupan orang lain? Mungkin sekali lah ya, dalam 100 abad, 100 tahun itu tidak ada satu orang yang pernah mengalami demikian. Ya, sangat jarang ada orang yang rela menggantikan hukuman. Dan hukuman secara hukum nggak bisa diganti. Putusannya anaknya terima diganti oleh bapaknya, nggak bisa, nggak diterima secara hukum. Ya. Nah, tak pernah itu terjadi. Ada yang pernah mungkin mendengar itu? Seumuran saya nggak pernah kayak begitu. Ada orang yang rela menggantikan hukuman mati anaknya. Ya, ayahnya datang, biar saya saja, nggak bisa. Ya, nah, Ibu Bapak kasih dalam Tuhan, mari kita bisa melihat dalam kehidupan kita. Kasih Yesus itu tidak bergantung dengan kondisi kita. Tidak juga bergantung mood, ya, moodnya Yesus. Nanti dia akan cabut kasihnya kepadamu. Seberdosanya apa nanti dia akan cabut? Tidak. Tuhan Yesus tidak bergantung dengan mood. Engkau berdosa atau tidak, engkau tahu ada kasih, terima dia apa adanya. Dia sudah selesaikan semuanya. Apa yang engkau lakukan saat ini sudah dilakukan sudah diterima oleh Yesus dengan rela di salib karena kasihnya kepadamu. Dosa apa yang paling tidak diterima, yang paling iblis senang, ya kan? Itu sudah pernah Yesus alami, ditipukan kepada dia. Bayangin aja, dia dianggap pengkhianat, dia dianggap bersinah pada saat itu, ya kan? Sebagai simbol, dia dibuka seluruh badan. Itu kan menggambarkan bahwa dia menanggung semuanya, apapun yang manusia yang alami, yang dinegatifkan, dibilang ini sampah masyarakat, dosa yang harus dihindari, dosa yang harus dikutuk, harus dihindari, dilempari batu. Seorang wanita itu kan begitu kan, yang mendapatkan dia itu, tapi Tuhan sudah melakukan tuntas semuanya karena kasihnya kepada Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita bisa lihat, kadang-kadang iman kita lemah, kadang-kadang kita tidak kuat. Tapi saat aku mengingat salib Kristus, saat kita mengingat pengorbanan Yesus, maka hadirlah di perjamuan untuk segala sesuatu menerima kasih karunia Tuhan. Bahwa yang engkau makan bukan daging Yesus yang busuk, atau minum anggur bukan darah Yesus yang manis, tapi tubuh kebangkitannya itu sudah, dan kita berharap itu. Itulah perjamuan Tuhan. Semujizatnya itu kadarnya seperti Yesus yang jadi manusia. Bayangkan Bapak Ibu, mengapa kita harus melakukan perjamuan? Karena itulah sebagai tanda kita mengakui kesempurnaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa kita juga sanggup hidup di dalam kebenaran Tuhan, bahwa kita bisa menjadi orang yang penuh kasih, kita bisa menjadi orang yang benar-benar berubah dalam kehidupannya dari menuju gelap kepada menuju terangnya yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan putus asa.
Ketika ada dalam situasi yang engkau sendiri mau menolaknya dalam kehidupan, aku menyerah Tuhan. Never give up. Jangan menyerah. Percaya bahwa kalau engkau ditinggal, Yesus mengasihi karena Dia pernah mengalami. Engkau mengalami kesepian, Yesus pernah mengalami. Ya, engkau mengalami kekurangan dalam kehidupan ini, Yesus juga pernah mengalami. Apapun dalam segala sesuatu, ya, karena kasihnya Dia mau melakukan, yaitu mau mati untuk kita. Jadi kasih Tuhan Yesus tidak bergantung kepada siapa. Dia mengasihimu apa adanya. Bukan baiknya engkau, tapi Dia mengasihi. Ya. Ingatlah salib Kristus ketika kita lamar. Ingatlah firman Tuhan ketika saatnya kita akan ditemukan bahwa kasih yang tidak pernah berubah. Aku percaya, saya pribadi, dan kamu kalau mati mau kemana? Saya percaya dari iman pribadi saya, keyakinan pribadi saya, aku percaya Yesus mengasihiku, ya kan? Masalahnya bapak-bapak percayanya Yesus mengasihi. Ketika saya sampaikan begini, ya harus ditanya, benarkah kau yakin Yesus mengasihimu? Nah, perlu diurusi. Jawabnya ya enggak ya, tapi jawaban dari hati yang dalam. Aku percaya. Aku percaya Yesus mengasihiku sampai akhir karena Dia sudah membuktikan lewat salib dan terus setia memimpin hidupku, memimpin jalan-jalan hidupku, memimpin keluargaku. Seburuk apapun aku, ya, Tuhan masih memimpin saya untuk menjadi sesuatu yang baru, jadi berkat. Yang berdua kali, minimal bagi anak istri. Ya, ibu bapak kasih dalam Tuhan. Bagaimana aku bisa membagikan kasih Yesus itu kepada orang lain? Itu kan pertanyaan. Tapi pertanyaan yang paling pribadi yaitu, apakah aku sungguh percaya bahwa Yesus mengasihi aku sampai akhir? Nah, ini refleksi ya Bapak Ibu untuk mengakhiri. Ya, itu jawaban saya. Apakah kamu sungguh percaya bahwa Yesus mengasihi sampai akhir? Ya, percaya. Aku percaya dengan segala hatiku, bukan hanya karena pendeta, tidak, tapi di luar itu saya meyakini bahwa Yesus mengasihiku sampai akhir karena kasihnya tidak tergantung pada siapa aku, pada siapa dirimu, ya, pada siapa statusmu, tetapi tergantung pada siapa? Pada Yesus yang pernah mencabut hak kasihnya kepada kita semua. Ya, kadang-kadang ya kita bisa lemah, tapi ingatlah iblis menipu kita. Iblis menipu kita untuk tidak fokus. Akhirnya ya udah terpuruklah sudah. Sirnalah sudah angan-anganku, dan mimpiku, gitu kayak kata sebuah lagu. Tapi tidak, balikan itu bisikan iblis di tengah-tengah pujian. Iya kan? Nyanyi gitu. Tapi kan dia seperti wajah. Rohmu harus juga meyakini bahwa Tuhan tidak berubah. Pengorbanannya, ya, aku itu salibnya menguatkanku dan kasihnya itu tidak pernah berubah. Ya, aku percaya Yesus mengasihiku sampai akhir karena Dia sudah membuktikan lewat salib dan terus setia memimpin hidupku. Ya, menjawab pertanyaan kedua, ya, menjawab pertanyaan kedua, bagaimana saya bisa membagikan kasih Yesus itu kepada orang lain? Nah, ini nanti PR ya bagi kita ya Bapak Ibu. Ya, aku bisa membagikan kasih Yesus. Ya, dengan mulai dari hal yang kecil dan sederhana saja. Ya, dari hal yang sederhana saja. Kalau istriku senang dia dikasih sebagai suami daripada saya, aku sayang. Nah, dia lebih senang. Kalau lagi berantem, ya hak aja dia. Maaf ya. Kadang-kadang bisa kan kita sebagai pasangan kan, maaf ya. Ya nggak ada artinya bahasa kasihnya kenalilah pasangan. Kalau pasangan belum ngerti, ya, itulah yang bisa menguatkan rumah tangga itu dalam kehidupan. Oleh karena kita mempraktekkan kasih, meskipun aku belum sempurna benar, hanya istriku. Ya kan? Tapi
kasih Tuhan yang buat aku semangat untuk menjalani, bahwa Tuhan menerima apa adanya diriku. Dia minta ampun, perbaiki, koreksi, tenangkan dirimu. Oh, apa yang sudah lakukan, koreksi. Roh Kudus langsung bisa membangkitkan api dan engkau akan langsung meninggalkan hal yang buruk itu dalam hidup. Yang penting adalah hidup merespon bagaimana aku bisa membagikan kasih itu kepada orang lain. Bagikan kasih Yesus mulai dari hal yang kecil, seperti memperhatikan orang lain, mendengarkan saja mereka dalam semua kebutuhan mereka. Bahkan juga yang sakiti kamu, ampuni, lepaskan pengampunan di telinganya. Engkau sudah menyakiti dia, layak aku tidak mengampuni. Bahkan aku ingin sumpah sertakan kamu, tapi enggak, aku mengampuni kamu. Oh, itu iblis kelopak-kelopak dengar itu. Dia berarti kita menang. Pasti ada yang menggores kita kan, sehingga saya tidak mau menerima dia apa. Mau lewat aja, dia mukanya aja, amin-amin, jauh baik, gitu ya. Saya, apaan manusia macam apa ini ya? Terbuat dari apa orang ini? Jadi, yang apa dengan dirimu, ya itulah Tuhan yang paling tahu. Dan Tuhan akan mengoperasi untuk membiarkan. Dan ketika aku membiarkan, Tuhan, aku tidak sanggup, tapi aku mau, ya. Bagaimana bisa membagikan kasih Bapak Ibu? Amin. Ya, membagikan kasih kepada orang lain. Hal yang kecil, menolong tanpa harus menerima balasan. Juga dengan berani menceritakan juga kebaikan Yesus. Karena anak kecil itu demikian. Nah, Tuhan Yesus baik loh. Mau silakan dihindari mobil. Kalau di pakai mobil benjret loh. Tapi Tuhan tolong lo bisa menonton balik ke bukan di bawah roda. Itu kan sederhana yang menceritakan itu karena Tuhan baik, ya itu sederhana. Nah sekolah ini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan yang penting hari ini membagikan kasih Yesus lewat. Ya saya harus bersikap sabar, lebih hari tambah lebih sabar lagi, lebih hari lagi tambah lebih memaafkan, menolong orang yang sedang susah karena di bawah saya banyak orang lebih susah. Tapi kalau dia kata, aku kurang terus ya. Tapi lihatlah, ternyata banyak orang di bawah saya. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Terakhir setidaknya mari kita bersama-sama mendoakan dia. Tanpa harus kau pakai corong sana sini, tetapi harus juga di dalam mendoakan dia. Itu rohnya kuat. Kalau dia bisa jadi, ya dipakai oleh Roh Kudus untuk ya memberikan kesedaran atas kehadiran bagi dia dan memulihkan dia. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih Engkau sudah memberikan kekuatan kepada anakmu ketika dia harus mengambil bagian dalam seluruh rencanamu di bumi ini ya Tuhan. Oleh karena itu apa yang sudah sampaikan kepada saya, jadilah kehendak-Mu, yaitu kasih seperti di bumi seperti surga. Di sekitar kami sesama kami depannya orang juga perlu sama seperti Engkau yang menyentuh mereka. Seharusnya aku memilih untuk mengabaikan. Engkau pun juga bisa melakukan untuk mengabaikan di tengah-tengah vonis bahwa Engkau harus menderita mati di salib di kayu salib. Tapi Engkau tunduk demi untuk mengasihi menerima kami sepenuhnya apa adanya kami ya Tuhan. Dan Engkau tidak mencabut hak kasih-Mu itu, hak prerogatif-Mu di dalam kemahan keurusan, kemahan kemahakuasaan. Tuhan terima kasih. Kalau ada hati kasih di hati kami, ya karena kalian kudus yang menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami ketika kami harus mempraktekkan kasih searah ya dalam kehidupan kami, pada pasangan, kepada anak-anak, kepada siapapun juga ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami semakin lebih dewasa, semakin meninggikan firman Tuhan daripada asumsi-asumsi kami yang kadang-kadang tidak tepat ya Tuhan, yang membuat dosa juga ya Tuhan. Tuhan, tolong mampukan kami agar kami boleh bercermin pada firman-Mu. Tidak cepat mengampuni orang lain, cepat mengampuni orang lain bersama, cepat mengasihi daripada membenci ya Tuhan.
Cepat minta ampun ya Tuhan, daripada pakai topeng berlindung dari semua kesalahan dengan pura-pura benar Tuhan. Tuhan tolong, Engkau tahu yang terlibat di hati masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami secara komplit sempurna. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin.